Shalom sahabat Mesbah Mujizat dimanapun kita semua berada. Mari kita mau sama-sama meninggikan Tuhan dan kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Kau tunjukkan kasih setia. Sebab rahmat-Mu Tuhan dan kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia. Mulia dalam hidup kami. Mari lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai sekarang yang kami alami Tuhan. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau adalah penolong dalam hidup kami. Kau menunjukkan kasih setiamu dalam hidup setiap kami anak-anak. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita mentinggikan Tuhan. Kau setia, buat kasih setiamu. Kau setia. Yesus.
setiamu. Katakan Kau yang menyediakan Tuhan setiap apa yang kami perlukan. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. sekarang dan selamanya. Kau yang menyokong hidup kami Tuhan dengan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau memelihara setiap orang-orang yang bersumpah, yang memanggil namamu Tuhan Yesus. Kau yang setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau Ku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka dan rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan kanan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku Tuhan, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan. segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia Yesus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. berikan kami kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong. Kau penolong dalam hidup kami. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia sampai sekarang. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan Tetap Yesus. percaya Kami tetap percaya beriman Tuhan setia. kepadamu Yesus. Kau sanggup. Segala perkara dapat ku tanggung. Di
di dalam Yesus yang bekerja. Di dalam Dia Kau yang membukakan jalan bagi kami. kekuatan. Kau yang berjalan di depan kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama dan kita percaya bahwa tidak ada beban persoalan yang sulit yang tidak dapat kita tanggung karena Yesus yang memberi kita kekuatan dan kemenangan. Selamat berjumpa kembali buat setiap sahabat Mesbah Mujizat, salam mujizat dan salam kemenangan. Saudara, aku berhak bahagia merupakan sebuah kalimat yang pertama kali saya dengar dari seorang istri ketika menghadapi persoalan dalam pernikahannya dan mau mengambil keputusan untuk bercerai. Ketika saya bertanya dalam konseling, mengapa ibu mau bercerai? Oh, pendeta, saya berhak bahagia karena saya tidak bahagia dalam pernikahan saya. Dan dia menceritakan berbagai persoalan dan kekurangan-kekurangan daripada suaminya. Sampai akhirnya saya berkata bahwa Tuhan memang mau kita bahagia, tetapi bukan dengan cara melanggar perintah Tuhan dan firman-Nya. Alkitab jelas berkata Tuhan benci perceraian. Dan akhirnya dia mengerti sebuah kebenaran firman. Bagaimana akhirnya dia mau bahagia dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara semaunya sendiri. Akhirnya ibu itu, istri ini akhirnya mau berubah menjadi istri yang lebih baik, menjadi ibu yang baik, dan suaminya juga mau diubah Tuhan menjadi suami yang lebih baik. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka tidak jadi bercerai. Bahkan sejak hari itu sampai hari ini, mereka benar-benar menikmati kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Walaupun tetap ada masalah, ada perbedaan dan ketidakcocokan, tetapi mereka memilih untuk berbahagia sesuai dengan jalan Tuhan. Aku berhak bahagia. Haleluya. Aku berhak bahagia. Merupakan sebuah topik yang kita bahas hari ini. Dan semua kita memang berhak bahagia. Mengapa? Sebab Tuhan ingin agar kita anak-anaknya bahagia. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang tidak ingin anak-anaknya tidak bahagia. Buktinya, lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam sabda bahagia di atas bukit. Dalam Matius 5, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dan menawarkan jalan kebahagiaan. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bahkan kitab yang paling panjang di Alkitab yaitu kitab Mazmur. Karena ada 150 pasal. Dan ternyata kitab yang sangat panjang itu dimulai dengan satu kata yang penting.
berbahagialah, berbahagialah. Jadi ternyata kekristenan adalah kehidupan untuk kita bisa berbahagia. Tetapi jelas, saudaraku, bahwa kebahagiaan yang Tuhan tawarkan berbeda dengan konsep kebahagiaan yang dunia ajarkan. Mengapa ada banyak orang tidak bahagia? Sebab mereka selama ini mengejar dan mengingini kebahagiaan yang salah. Berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dunia sedang mengajarkan bahwa kita bisa bahagia saat kita memiliki banyak uang, memperoleh banyak kekayaan. Sayangnya berapa banyak hari ini orang-orang kaya raya, konglomerat, hidupnya kosong, hidupnya tidak bahagia. Bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak perlu duit, kita semua perlu uang. Tetapi kalau sudah berpikir bahwa semakin saya banyak uang dan semakin saya kaya, saya akan bahagia, Anda salah besar. Lalu dunia juga sedang mengajarkan bahwa saya akan bahagia jika saya bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Saya bisa meraih apapun yang saya mimpikan. Oh, saya akan bahagia. Tahukah Anda berapa banyak orang begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mencapai apa yang dia mimpikan, dia bahagia. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, dia merasa kok biasa-biasa saja ya. Dulu kita belum pernah ke Eropa misalnya. Wow, kalau saya bisa ke Switzerland, saya pasti bahagia. Waktu kita ada di sana, ternyata kita bahagia. Tapi hanya beberapa saat. Selesai itu kok biasa-biasa saja ya. Ketika kita tidak punya barang branded, lalu kita pingin supaya punya barang branded. Begitu kita sudah mendapatkannya, punya. Kita puas, kita bahagia. Tapi setelah itu kita berkata, kok biasa-biasa saja ya. Ingat bahwa dunia menawarkan kebahagiaan yang sementara dan kebahagiaan yang semu. Dunia mengajar, oh kita bisa bahagia kalau hidup kita lancar, tidak ada masalah. Kabar buruknya, tidak ada hidup tanpa masalah. Hidup ini akan selalu dipenuhi dengan masalah. Dan saudara, kekristenan justru mengajar untuk kita kuat di tengah masalah, berdiri teguh di tengah masalah, bahkan bisa tetap bahagia di tengah masalah. Katakan amin. Bahkan saudaraku, dunia mengajar, oh kita bisa bahagia kalau kita terkenal, disukai banyak orang, dan sukses. Buktinya berapa banyak orang yang terkenal, orang yang punya follower banyak, sukses, tapi akhirnya hidupnya kosong, depresi, bahkan bercerai, bahkan akhirnya bunuh diri. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bahwa kebahagiaan yang sejati, yang Tuhan tawarkan, berbeda dengan yang dunia ajarkan. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar untuk benar-benar kita mengerti bahwa Tuhan ingin kita bahagia, tetapi jangan mengejar kebahagiaan yang salah. Saudara, di Alkitab ada seorang wanita bernama Leah. Arti nama Leah adalah kau atau lembu. Jadi dari namanya aja pasti badannya haleluya. Bahkan Alkitab berkata bahwa Leah punya saudara yang bernama Rahel yang cantik. Makanya Yakub waktu dia ketemu Rahel, lihat Rahel pertama kali jatuh cinta. Untuk membedakan mana yang cantik dan tidak perlu doa puasa. Saudara sekalian, Leah seorang yang kurang cantik. Bahkan Alkitab berkata mata Leah tidak berseri atau sayu. Ada terjemahan lain berkata bahwa mata Leah cross eyes atau juling atau kero. Anda bisa bayangkan bahkan Leah adalah seorang anak yang dijerumuskan oleh ayahnya Laban untuk menikah dengan Yakub.
Anda tahu kan, Yakub cinta dengan Rahel, saudara daripada Lea yang cantik, lalu kemudian disuruh kerja 7 tahun untuk bisa menikah dengan yaitu Rahel. Tapi di malam pernikahan, bukan Rahel yang diberi, tapi Lea. Jelas Lea akhirnya tidak dicintai oleh Yakub. Alkitab berkata bahwa Yakub lebih mencintai Rahel. Maka saudaraku, hidup Lea penuh dengan banyak penderitaan, penuh dengan banyak persaingan, sehingga dia, saudaraku, tidak pernah bahagia. Tetapi Alkitab mencatat, ternyata pada waktu budak Lea melahirkan anak yang bernama Asher, apa yang terjadi? Lihat Kejadian 30 ayat 13. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Lea berkata, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, ternyata di tengah kondisinya yang berat, sulit, tidak dicintai, Lea memutuskan, aku ini berbahagia. Aku ini berbahagia. Rupanya kebahagiaan itu dimulai dari keputusan kita sendiri. Apakah kita mau memilih hidup berbahagia ataukah tidak? Dan ketika Lea memutuskan aku ini berbahagia, maka perempuan-perempuan yang lain atau orang-orang lain akan menyebut aku berbahagia. Kebahagiaan yang merupakan keputusan kita akan membuat orang lain melihat bahwa kita benar-benar hidup bahagia. Saudara, hari ini putuskanlah untuk saudara berbahagia. Mari coba kliklah di komen, aku ini berbahagia. Ayo ucapkan, walaupun kita sedang mengalami sakit penyakit, persoalan yang berat, putuskan hari ini dalam nama Yesus. Kliklah di komen, aku ini berbahagia. Aku ini berbahagia. Haleluya. Saat kita mau bahagia dalam segala keadaan, maka percayalah Tuhan akan benar-benar membuat hidup kita berbahagia. Orang akan melihat hidup kita berubah. Dulunya tidak bahagia, sekarang walaupun tetap punya persoalan, tapi kita bisa enjoy, bahagia, menikmati hidup ini. Nah, saudara sekalian, akhirnya Lea, saudaraku, hidupnya bahagia. Dan dia berkemenangan dari semua rasa kesedihan, dari frustrasinya. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk hidup bahagia. Sekali lagi, hari ini putuskanlah untuk saudara berbahagia. Aku berhak berbahagia. Aku berhak berbahagia. Nah, saya pelajari dari Alkitab, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Rupanya Alkitab mengajarkan rahasia hidup bahagia yang pertama adalah hiduplah di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Hiduplah di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus, dan aku Yesus di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara sekalian, saat kita tinggal dekat dengan Yesus, maka kita akan bisa berbuah. Dan salah satunya adalah buah kebahagiaan. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus menggambarkan hidupnya seperti pokok anggur, sementara kitalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Aku, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah rahasia penting. Hiduplah di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Maka kita akan mengalami kehidupan bahagia. Kenapa? Sebab Yesus adalah sumber kebahagiaan. Yesus adalah sumber segala yang terbaik. Dan Anda tahu bahwa seperti ranting, selama dia nempel kepada pokok anggur itu,
kepada pokok sebuah tanaman atau pohon itu, maka dia tidak layu, tetapi dia mendapatkan kesegaran, makanan, air dari pokoknya. Bahkan akhirnya ranting atau cabang itu bisa bertumbuh dan bisa berbuah lebat. Saudara, hari ini jangan kejar kebahagiaan, sebab ternyata kebahagiaan itu sudah Tuhan sediakan saat kita tinggal di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Seperti kulkas, saat kulkas itu colokan listriknya nyolok atau nyambung dengan sumber listrik, akibatnya maka hawa dingin dihasilkan kulkas itu. Kulkas itu bekerja untuk menghasilkan es, bahkan juga mengawetkan makanan-makanan yang ada. Tetapi seandainya listriknya, saudaraku, tidak tersambung dengan kulkas itu, jelas akibatnya akan tidak berfungsi lagi. Saya masih ingat di kota New York, Manhattan, New York, pernah terjadi di waktu musim panas. Tiba-tiba semua sumber listriknya meledak dan akhirnya padam selama beberapa hari seluruh Manhattan. Akibatnya dalam 3 hari itu, saudaraku, begitu banyak kerugian dari restoran-restoran, rumah-rumah. Kenapa? Karena kulkas mereka semuanya akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Dan begitu banyak bahan makanan yang busuk. Kenapa? Karena kulkasnya tidak bekerja. Saudaraku, hal yang sama dalam hidup ini. Kalau saudara terus tinggal di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, kita akan terus bisa mengalami kebahagiaan sejati. Walaupun di tengah badai, kita bisa bahagia. Walaupun di tengah masa goncangan, kita tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena ada Yesus, sumber kebahagiaan yang ada dalam hidup kita. Hari ini, saudara, bukalah hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan Yesus, sang sumber kebahagiaan, menguasai dan memerintah hidup saudara. Maka hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Dan saudara-saudara, kalau ada saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Yesus. Maka Dia akan sungguh-sungguh memulihkan kehidupan saudara. Tinggal di dalam Yesus, maka kita akan bisa berbuah lebat. Haleluya. Katakan bersama saya, coba klik di komen, katakan, saya mau tinggal di dalam Yesus. Tuliskan, saya mau tinggal di dalam Yesus. Sekali lagi, saya mau tinggal di dalam Yesus. Saudara, yang kedua, rahasia hidup bahagia adalah jadilah pengampun, bukan pendendam. Jadilah pengampun, bukan pendendam. Saudara, Tuhan Yesus mengajar agar kita bukan jadi pendendam, tetapi menjadi pengampun. Dan lihat bagaimana Tuhan mengatakan bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita 70 kali 7 kali dalam sehari. Artinya, saudara dan saya harus punya sifat pengampun, bukan pendendam, bukan pembenci, tetapi pengampun. Lihat bagaimana akhirnya Yesus memberi perumpamaan. Hamba yang berhutang 10.000 talenta, jumlah yang besar sekali, diampuni karena dia tidak bisa membayar. Dia minta belas kasihan dari raja. Tapi raja segera marah. Kenapa? Karena hamba yang diampuni 10.000 talenta itu, ketika dia keluar dan dia bertemu dengan temannya yang hanya berhutang 100 dinar, uang yang kecil, tetapi justru dia tidak mau mengampuni, walaupun temannya minta ampun. Saudaraku, akibatnya apa? Akibatnya tuan itu, raja itu murka, dan hamba yang diampuni tadi akhirnya harus disiksa oleh para algojo, dan akhirnya dia harus melunaskan kembali hutangnya. Yesus akhirnya menutup perumpamaan itu dengan sebuah kalimat dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita akan disiksa oleh para algojo-algojo saat kita tidak mau mengampuni. Itulah algojo kebencian, algojo
Saudaraku, kepahitan, dendam yang akan membuat hidup kita tersiksa, menderita. Yang kita benci bisa tidur ngorok. Kita yang dendam, yang benci, nggak bisa tidur. Halo, berarti yang menderita siapa? Kita disiksa oleh Algojo karena kita nggak bisa tidur. Yang ngomong hal yang menyakitkan sudah bisa tidur. Kita kepikiran terus, nggak bisa tidur. Anda tahu kita menderita karena kita tidak mau mengampuni. Bahkan mereka yang menyakitkan kita bisa makan lesat, enak. Kita tidak bisa nikmati makanan kita. Makan steak rasa sandal jepit. Saudara, bahkan waktu makan steak, wajah si monyet muncul di steak kita. Alamak, itu hidup disiksa oleh para Algojo. Hari ini juga lepaskan pengampunan. Kalau saudara mau bahagia, lepaskan pengampunan. Bukankah Yesus di tengah-tengah salib, di tengah-tengah orang-orang yang mengkhianati dan membenci dia, menyakiti dia, menyiksa dia, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus saja pengampun, maka kita anak-anaknya juga harus jadi pengampun. Dan percayalah, pengampunan bukan membahagiakan mereka yang kita ampuni, tetapi pengampunan justru membahagiakan kita sendiri. Dan tahukah Anda, pada saat kita melepaskan pengampunan, kita sedang membebaskan seseorang dari dalam penjara. Dan orang itu adalah kita sendiri. Hari ini, ambillah keputusan. Aku ini berbahagia saat kita menjadi pengampun, bukan pendendam. Katakan bersama saya, coba klik di komen, aku mau jadi pengampun. Aku mau jadi pengampun. Aku mau jadi pengampun. Haleluya. Hari ini lepaskan pengampunan kepada semua orang yang mengecewakan, melukai, merugikan saudara. Maka hidupmu akan rasa lega, lepas dari beban yang berat, dari semua tekanan, depresi, dan engkau akan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Haleluya. Yang ketiga, Alkitab mengajar rahasia hidup bahagia. Dalam Filipi 4 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, saya coba bacakan dalam Alkitab bahasa sehari-hari, saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saudara, yang ketiga, rahasia hidup bahagia adalah belajarlah puas, bukan serakah. Belajarlah puas, bukan serakah. Saudara, orang yang serakah dapat berapapun gak akan pernah bahagia. Orang yang serakah mencapai apapun pencapaian-pencapaian dalam hidupnya, dia tidak akan pernah puas dan bahagia. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh punya impian dan pencapaian yang lebih baik dan lebih besar. Tetapi mari, jangan jadi orang yang serakah, greedy. Sebab orang yang greedy, yang serakah, tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Sementara kita harus belajar merasa puas dengan apa yang ada. Puas dengan hidup kita hari ini, walaupun kita sedang punya banyak keterbatasan, bahkan persoalan. Puas dengan pasangan kita, puas dengan keluarga kita, puas dengan gereja kita, puas dengan kondisi keadaan kita, dan kepuasan itu akan membuat kita bisa mengalami kebahagiaan. Saudara sekalian, mari kita belajar untuk bisa puas dalam segala keadaan. Berhentilah membandingkan hidup saudara dengan orang lain. Mengapa? Sebab ada banyak orang lain sedang mengingini hidup saudara. Saya ulangi lagi, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain yang di atas saudara. Sebab ada banyak orang lain yang ingin
seperti saudara. Nah, kenapa kita perlu kemudian iri dengan orang lain? Kemudian kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Belajar syukuri, belajar puas dengan apapun yang Tuhan izinkan kita lewati hari ini. Saat kita kekurangan, belajarlah puas dan bersyukur. Supaya pada waktu nanti Tuhan angkat dan berkati kita. Kita tidak pernah sombong dan kita tidak pernah mau menjadi orang yang egois. Saudaraku, hari ini mari kita belajar. Di tengah-tengah sakit penyakit pun belajarlah bersyukur dan puas. Sehingga pada saat Tuhan sembuhkan kita mau menjadi berkat mendoakan mereka yang sakit dan kita menghargai kesehatan. Nah, orang yang belajar puas, maka hidupnya akan bisa bahagia. Ayo coba kliklah di komen, saya mau belajar puas. Saya mau belajar puas. Saya mau belajar puas. Orang yang selalu bisa puas dengan semua keadaan, hidupnya akan terus penuh dengan kebahagiaan. Yang keempat, yang terakhir, rahasia hidup bahagia dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Tabib Lukas menuliskan pada kalimat terakhir, karena kita harus ingat akan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Apa itu? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, mungkin Anda berkata, oh itu prinsip yang salah. Bagi saya lebih berbahagia menerima daripada memberi. Saudara, justru di sini Yesus mengajarkan jalan kebahagiaan, rahasia kebahagiaan. Berbahagialah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang keempat, ternyata rahasia hidup bahagia adalah hiduplah jadi berkat, bukan egois. Hiduplah jadi berkat, bukan egois. Tahukah Anda, prinsip hidup memberi, bukan mengambil, merupakan rahasia kebahagiaan. Temukan kebahagiaan saat kita memberi. Saudara, ketika kami berbagi berkat makanan di masa pandemik ini setiap minggu, sejak awal pandemik sampai hari ini, ada satu kebahagiaan yang saya alami, rasakan ketika melihat orang diberkati oleh apa yang kita salurkan. Saudara sekalian, apakah kita tidak pernah lelah? Oh jelas. Apakah kita tidak pernah dikecewakan? Oh pasti. Ada orang-orang yang sudah diberi gratis makanan, masih rewel lagi. Masih milih-milih lagi. Masih ngomongnya yang negatif lagi. Tetapi, saudaraku, jangan pedulikan semua itu. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bahkan ketika Tuhan dorong kami untuk mengaktifkan program YouTube channel ini melalui program Mesbah Mujizat, Inspirasi Mujizat, dan Miracle Worship dan sebagainya. Jujur, ketika saya mendapat komen-komen positif, saudara diberkati oleh program ini, firman menjamah saudara, pujian membawa lawatan, wow, ada satu kebahagiaan sejati yang kami alami saat kami bisa menjadi berkat. Percayalah, yang namanya saluran berkat tidak akan pernah habis-habisnya menikmati berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hiduplah jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, percayalah pada saat kita menjadi saluran berkat, waktu kita memberkati hidup orang lain, kita bisa menolong orang lain, maka ada satu kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Hari ini saya dorong setiap saudara, sahabat Mesbah Mujizat, jadilah berkat dimanapun Anda berada. Tunjukkanlah Kristus melalui perbuatan baik kita, supaya orang melihat ada Yesus yang penuh kasih dan kebaikan nyata dalam hidup kita. Coba kliklah di komen, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba tulislah di komen, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan percayalah, kebahagiaan adalah hak kita. Kita berhak bahagia. Aku berhak bahagia.
Saudara berhak bahagia, semua kita berhak bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan yang Tuhan ajarkan berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Rahasia kebahagiaan sejati yang pertama adalah hiduplah di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Kembalilah mendekat kepada Yesus. Kembalilah rajin ibadah di gereja lokal kita. Kembalilah rajin baca Alkitab, rajin menyembah Tuhan, berdoa. Maka saudara akan berbuahkan buah-buah yang baik termasuk kebahagiaan. Yang kedua, jadilah pengampun bukan pendendam. Hari ini lepaskanlah pengampunan. Belajarlah untuk mudah mengampuni. Bahkan akhirnya mengampuni menjadi suatu gaya hidup kita untuk kita jadi pengampun. Maka saudara akan jadi bahagia. Yang ketiga, belajarlah puas bukan serakah. Belajar puas bukan serakah. Maka hidup saudara akan mengalami kebahagiaan. Dan rasa puas itu perlu dilatih, perlu dipelajari. Sampai kita bisa mensyukuri apapun yang kita lewati. Dan yang keempat, yang terakhir, hiduplah jadi berkat, bukan egois. Saat kita berbagi, saat kita memberi, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang merupakan janji Tuhan buat saudara dan saya. Saya percaya hari ini, saudara dan saya mau mengalami kebahagiaan. Coba kliklah di komen lagi, aku berhak bahagia. Coba ketik lagi, aku berhak bahagia. Kalau saudara mau mengalami kebahagiaan sejati, ayo taruh tangan saudara di dada masing-masing. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak pernah bahagia karena kami mengejar kebahagiaan yang salah dan semu. Mulai hari ini kami mau belajar, kami terus tinggal di dalam Yesus, melekat, nyambung, menyatu dengan Yesus, sehingga kami mengalami kehidupan yang bahagia. Kami mengalami buah-buah kebaikan, sehingga kami akan menikmati dan menghasilkan semua yang baik. Ajari kami Tuhan menjadi seorang pengampun, bukan lagi pendendam. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan pengampunan kepada semua orang yang menyakitkan, merugikan, mengecewakan, menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat kami mengampuni, kami akan bebas dari alkucu yang menyiksa hidup kami selama ini. Itulah rasa sakit, bahkan penyakit. Tapi mulai hari ini kami mau hidup bahagia karena kami mau mengampuni. Hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk Tuhan bisa puas, bukan serakah. Kami mau belajar puas dengan keadaan kami. Kami belajar puas dengan keluarga kami. Kami mau belajar puas dengan gereja lokal kami. Kami mau belajar puas dengan negara dan bangsa kami. Walaupun kami perlu melakukan perbaikan-perbaikan, tapi kami juga punya rasa puas, syukur, sehingga kami mengalami kebahagiaan sejati. Dan ajari kami untuk terus Tuhan, benar-benar hidup mau menjadi berkat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ajarkan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini Tuhan lawat setiap kami, biar semua konsep kebahagiaan yang salah, kami hancurkan dari pikiran dan hati kami. Dan mulai hari ini kami mau benar-benar hidup bahagia. Memberkati setiap sahabat Mesbah Mujizat. Kalau ada saudara yang sakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, dan setiap permohonan doa yang sudah masuk, Tuhan yang menjawab, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, setiap anak Tuhan, buat kami terus bisa mengalami kebahagiaan sejati dalam Tuhan, walaupun di tengah pandemik, di tengah masalah apapun, kami tetap bisa bahagia. Sekarang angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya bahwa ketika kita terus hidup menjadi berkat,
maka kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Itu sebabnya, saudaraku, kalau Anda betul-betul punya kesaksian dan Anda juga punya permohonan doa, Anda bisa kirimkan ke email maupun WhatsApp maupun ke komen-komen ini. Kami akan mendoakan dan kami akan menyaksikan. Dan juga, saudaraku, kalau Anda berkata bahwa aku mau jadi berkat, tolong Anda bisa subscribe, Anda bisa like, Anda bisa komen, bahkan Anda bisa share program ini sehingga akhirnya menjadi berkat luar biasa. Dan saudaraku, jangan lupa bahwa YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Dengan berbagai program-program, ada inspirasi mujizat, ada mesbah mujizat, ada khotbah mujizat, pengajaran mujizat, ada juga, saudaraku, miracle worship, pujian mujizat. Saya percaya akan jadi berkat luar biasa. Hari Minggu jam 9.50 malam waktu Jakarta atau 9.50 pagi waktu New York, Amerika, akan ada ibadah online dari Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania. Saya percaya kita berhak bahagia, dan kebahagiaan dalam Yesus adalah kebahagiaan yang sejati. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. God bless you.